Dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa JavaScript atau yang biasa disebut dengan HTML Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi kode-kode yang ditulis di dalam JavaScript. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakannya, kita harus terlebih dahulu memahami aturan-aturan dan sintaks-sintaks yang ada di dalam JavaScript. Saat pertama kali Node.js dibuat, masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan nama HTML Script 6 atau ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 yang dikenal dengan nama HTML Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript sendiri dilakukan oleh HTML International. Dalam HTML Script 6, JavaScript telah mengalami banyak perubahan, seperti perubahan beberapa fitur baru yang ada di dalam dukungan, seperti parameter opsional di dalam fungsi, interpolasi variabel di dalam string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pembarisan kelas, dan lain-lain. Baik, yang pertama kita akan membuat program Hello World. Program yang ditulis di dalam JavaScript perlu disimpan di dalam file dengan ekstensi .js, seperti misalkan hello.js, server.js, node.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, kita dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja, atau aplikasi IDE atau Integrated Development Environment. Untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Broadcast, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, kita perlu menjalankan text editor, lalu tulis kode berikut. Baik, yang pertama saya sudah buat terlebih dahulu file kosong pada data D dengan nama modul 2. Oke, kita buka Visual Studio Code. Kita pilih file modul 2. Yang pertama kita akan namakan filenya dengan nama hello.js. Oke, pada perintahnya kita ketik console.log dalam kurung tanda petik hello world titik koma. Oke, kita simpan. Untuk menjalankan program, kita buka terminal atau command prompt. Kita coba jalankan, Ctrl S untuk menyimpan. Kita pergi ke terminal. Kita ketik node hello.js. Nah, di situ akan muncul tulisan Hello World. Nah, jika kita menggunakan Windows, perintahnya adalah console log. Console log itu adalah perintah untuk menampilkan ke layar. Tetapi, jika kita menggunakan web server atau aplikasi web server sebagai lingkungan eksekusinya, maka kodenya diganti sebagai berikut. Yang ada di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML. Di dalam web browser, dokumen.write dapat digunakan untuk menampilkan data ke layar. Sedangkan kalau kita menggunakan Windows, perintahnya adalah console.log. Yang berikut adalah perintah dan blok kode program. Perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai dengan tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambah secara otomatis ketika kode tersebut dieksekusi. Misalkan, kita hapus tanda titik komanya. Oke, Ctrl S, kita coba jalankan.
maka dengan sendirinya otomatis tanda titik koma tersebut akan dieksekusikan. Yang berikut kita akan tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih di dalam satu baris kode. Misalkan kita ketik lagi console.log dalam kurung tanda petik selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Selamat datang di Stikom. Pada bagian akhir kita tidak perlu tambah titik koma. Oke, kita Ctrl S untuk simpan. Yang berikut kita jalankan. Oke, dia akan muncul selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Nah, pada perintah di atas, tanda titik koma yang ini itu digunakan untuk memisahkan antara perintah pertama dan perintah kedua. Di dalam JavaScript, blok program dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program sendiri itu adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kolom. Contoh, misalkan kita ketik var a atau variabel a bernilai 2 titik koma oke, jika a sama dengan 2 jika a sama dengan 2 tutup kurung, maka dia akan menampilkan atau mencetak console.log dalam kurung tanda petik perintah 1 console.log, dia akan menampilkan perintah 2. Oke, titik koma tanda. Oke. Nah, di sini perintah hello world di atas kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita menonaktifkannya kita buat sebagai komentar agar perintah ini tidak terbaca. Kita cukup ketik /2 kali. Ini artinya untuk menonaktifkan kode ini, dan ini akan sebagai komentar agar tidak terbaca. Oke, setelah itu kita Ctrl S untuk menyimpannya. Lalu kita coba jalankan. Oke, di situ dia akan muncul perintah 1 dan perintah 2. Pada kode di atas, perintah 1 dan 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapiti oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika perintah dengan blok program pemilihannya benar, maka perintah tersebut akan diabaikan. Oke, contohnya kita ganti var a itu dengan A2 itu dengan 9. Oke, kita ganti. Coba kita jalankan. Nah, di situ dia akan muncul seperti itu, perintah 1 dan perintah 2. Yang berikut adalah kita akan belajar tentang komentar di dalam komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut difungsikan di dalam kode. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript sendiri mendukung dua
cara untuk komentar, yaitu tanda double slash dan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Oke, contoh komentar coba kita buat. Kita buka visual. Kita aktifkan kembali. Oke, misalnya saya kasih tanda di sini slash bintang dan diakhiri misalnya di sini bintang slash. Bintang slash. Oke. Nah, di situ itu komentarnya lebih dari satu baris. Oke, komentar biasanya ditulis di samping, di atas atau di samping program perintah tertentu. Misalkan kita hapus komentar pertama. Oke, kalau ditulis di atas berarti atau bisa juga tulis pada bagian samping kode program. Contoh komentar 2. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, bagian komentar itu bisa ditulis di bagian atas program ataupun di samping program. Yang berikut kita akan belajar tentang variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Di dalam JavaScript, variabel dapat dibuat dengan menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. Pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan di dalam variabel yang bersangkutan. Yang berikut, kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var sebagai berikut. Bisa lihat di layar. Var, nama variabel, titik koma. Sebagai contoh, misalnya var a titik koma. Pada kode ini, kita dapat mendeklarasikan variabel dengan nama a. Melalui cara ini, variabel masih bernilai undivided atau dapat dilihat di layar. Nah, sudah. Kita dapat menggunakan undivided untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai variabel a menggunakan operator penugasan. Misalnya, a sama dengan 9 titik koma. Atau untuk mendeklarasikan beberapa variabel, kita dapat menggunakan kode seperti yang ada di layar, var a sama var a titik koma, var b, dan var c titik koma. Atau bisa juga var a, b, dan c. Di dalam JavaScript, kita juga mengizinkan inisialisasi atau pengisian nilai awal pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Misalkan, var a sama dengan 9, titik koma, atau var a sama dengan 9, b sama dengan 10, dan c sama dengan 11. Contoh penggunaan variabel dengan kata kunci var. Kita buat file baru di sini. Oke, kita kasih nama var.js.
Oke, di sini kita buat file baru, kita kasih nama var.js. Oke, kita ketik di sini. var global var sama dengan 100. var global var sama dengan 100. Function f dalam kurung, kita buka kurung berawal, var local var, ini salah, ini var local var itu misalnya sama dengan 200. Oke, kita menampilkan console.log dalam kurung tanda petik memanggil variabel Oke, sudah. Pada kode di atas kita mendeklarasikan variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi dengan nama fungsi yang bernama fungsi f di dalam kurung. Nah, di dalam fungsi f ini kita dapat menginisialisasi lokal variabel di dalamnya, yaitu bernilai 200. Setelah itu kita memanggil console.log memanggil variabel di dalam fungsi log global var dan local var. Kita menggantikan tanda tambah untuk menghubungkan string dengan variabel. Untuk memanggil fungsi kita menggunakan perintah function f dalam kurung titik koma. Jadi di sini kita menggunakan tanda tambah yang berfungsi untuk menggabungkan string dengan variabel. Oke, coba kita jalankan. Ctrl S. Kita jalankan dengan nama tadi filenya, yaitu node_var.js. Oke, di situ dia akan error. Nah, di sini memanggil variabel di luar fungsi global variabel nilainya 100, sedangkan local var dia tidak bisa dipanggil atau error karena hanya bisa dipanggil di dalam fungsi. Coba kita matikan perintah konsol local var-nya sebagai komentar.
Oke, sudah. Setelah kita matikan, coba kita simpan, lalu kita jalankan. Apakah hasilnya masih error? Oke, pada kode di atas, kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global dan variabel lokal. Variabel di atas dapat dikenal dari luar dan dalam fungsi, karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan local var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Baik, yang berikut kita akan belajar tentang contoh lain penggunaan variabel. Contoh lain penggunaan variabel. Nah, misalnya kita buat file baru dengan nama var1.js. Oke, sudah, kita ketik var a sama dengan Oke, kalian bisa lihat di layar. Pada contoh di atas diketahui var A sama dengan 100, B sama dengan 200, dan C merupakan sebuah variabel. Dan kita mendeklarasikan C adalah hasil penjumlahan dari value variabel A ditambah value variabel B. Jadi nilai C sekarang adalah 300. Oke, kita Ctrl S, coba kita jalankan. Di situ variabelnya sama variabel C sama dengan 300. Yang berikut kita akan belajar tentang kata kunci LED. Kata kunci LED adalah fitur baru yang ditambahkan pada ACMA Script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Nah, bentuk umum LED sama seperti penggunaan var. Oke, bisa lihat di layar. LED nama variabel titik koma. LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan. Jika kita menggunakan kata kunci LED seperti di layar, misalnya LED nama variabel sama dengan nilai awal, LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya. Oke, contohnya kita buat file baru. Kita kasih nama di situ var2.js. Oke. Setelah itu kita ketik perintah for dalam kurung var i sama dengan 0,
di mana i lebih kecil dari 3, i++. Oke, tutup kurung, buka kurung. Yang pertama, console.log dalam kurung nilai i.2 ditambah i kurung titik koma. Oke, tutup. console.log dalam kurung tanda petik and di luar blok pengulangan nilai i sama dengan nilai i 2 petik ditambah i. Oke, Ctrl S kita jalankan. Kita ganti node, kita ketik node var2.js. Oke. Nah, di situ akan muncul hasilnya kata ganti var dengan let. Yang berikut coba kita ganti kata kunci var dengan kata kunci let. Oke, kita simpan. Yang berikut kita jalankan. Oke, di situ akan error atau i is not defined. Dengan mendeklarasikan variabel i dengan kata kunci let, maka variabel tersebut tidak dikenal dari luar blok pengulangan, atau dia akan muncul i is not defined. Oke, yang berikut kita akan membuat variabel tanpa kata kunci. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum seperti di layar, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contohnya, A sama dengan 100 titik koma dan B sama dengan 200 titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara seperti di layar itu sama seperti variabel yang dibuat dengan menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Contohnya, kita buat file baru dengan nama var3.js. Oke, sudah, kita ketik for Oke, kita simpan, kita coba jalankan, ketik node var3.js. Meskipun bisa dilakukan, tetapi pembuatan variabel seperti cara di atas tidak direkomendasikan karena pada beberapa JavaScript runtime tertentu akan menimbulkan pesan peringatan.
Oke, sorry, masih ada lagi. Kalau ada tanda merah seperti ini berarti masih ada kesalahan yang kita buat. Saya lupa ketik di sini console.log dalam kurung tanda petik. Console. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, titik koma i plus plus, tutup kurung, buka kurung kurawal, console.log, nilai i sama dengan tanda petik 2 tanda petik, ditambah i, titik koma, tutup kurung kurawal, console.log, tanda petik, nilai n, di luar blok perulangan, koma, nilai i sama titik 2. Oke, masih salah di sini. Saya lupa tambah dalam kurung. Oke, jadi for dalam kurung i sama dengan 0 titik koma, i lebih kecil dari 3, i plus plus, tutup kurung, buka kurung kurawal, console.log, dalam kurung nilai i titik 2 ditambah 1, tutup kurung kurawal, console.log, di mana nilai n di luar blok perulangan, koma, nilai i titik 2 tanda petik ditambah i, tutup kurung, tanda titik koma. Oke, di sini sudah putih berarti sudah tidak ada error. Coba kita jalankan. Oke, kita simpan terlebih dahulu ya. Jangan lupa simpan. Oke, nah di sini itu akan muncul nilai i sama dengan 0, nilai i sama dengan 1, dan nilai i di luar blok pelurangan, nilai i sama dengan 3. Meskipun cara ini bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel seperti cara ini tidak direkomendasikan. Karena seperti yang tadi saya bilang, pada beberapa JavaScript runtime akan menimbulkan pesan peringatan. Oke, yang berikut kita akan belajar tentang konstanta. Nah, konstanta ini didefinisikan dengan kata kunci const. Bentuk umumnya seperti bisa dilihat di layar. Const, nama konstanta sama dengan nilai. Contohnya, const pi sama dengan 3,141592653589793 titik koma. Nah, berbeda dengan variabel, nilai konstanta ini tidak dapat diubah, sama seperti let. Kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contohnya, kita buka visual, kita tambahkan file lagi. Di sini kita kasih nama const.js. Oke, kita ketik.
Kita coba jalankan. Kita ketik node font.js. Oke, di situ akan muncul luas dan keliling lingkaran. Baik, yang berikut kita akan belajar tentang membaca data dari keyboard. Dalam Node.js, kita dapat menggunakan modul readLine_Sync. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu dengan menggunakan perintah. Jadi di bawah ini, kita ketik pada bagian terminal di bagian bawah. Kita ketik npm install readLine_Sync. Oke, setelah pastikan kalian terhubung dengan internet dan jaringan internetnya bagus. Oke, setelah kalian install, kalian tekan enter, nanti akan muncul, dia akan terinstall. Oke, setelah itu, yang berikut adalah contoh penggunaan readLine_Sync dapat dilihat pada kode berikut. Nah, di sini kita buat file baru dengan nama readline.js, lalu kita ketik scriptnya var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline_Sync membaca data var nama sama dengan. Oke, setelah kita ketik script ini, kita coba jalankan. Kita ketik node spasi nama file readline.js.
Nah, di sini diminta memasukkan nama kita. Saya kasih nama saya Wena. Nah, di situ dia akan muncul hasil outputnya. Hai Wena, senang bisa berkenalan. Yang berikut adalah contoh lain penggunaan readline sync. Yang pertama, kita buka lagi Visual Studio Code. Kita tambah file. Kita tulis readline1.js. Oke, kita ketik scriptnya var readline sama dengan require dalam kurung readline tanda petik sync. Oke, yang berikut adalah membaca data var a sama dengan readline titik question masukkan nilai a titik 2 tanda petik tutup kurung atau titik koma. Oke, yang berikut adalah var b sama dengan readline titik question dalam kurung tanda petik masukkan nilai b titik 2 tanda petik titik koma. Oke, yang berikut adalah var c sama dengan a dikali b titik koma. Yang berikut kita tampilkan console.log dalam kurung a ditambah tanda petik kali ditambah b ditambah tanda petik sama dengan c sama dengan ditambah c titik tutup kurung titik koma. Console.log a ditambah tanda petik dikali ditambah b ditambah sama dengan c. Oke, yang berikut kita simpan, kita coba jalankan. Oke, kita ketik node readline1.js, masukkan nilai a misalnya 2, nilai b misalnya 3, hasilnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Data yang dibaca menggunakan modul readline sync selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dikonversi secara normal menggunakan fungsi parseIn atau parsefloat. Yang berikut adalah contoh lainnya menggunakan modul readline. Coba kita buat contoh baru. Kita tambah file, kita kasih nama filenya readline2.js. Oke, kita ketik scriptnya. var readline sama dengan
Oke, kita simpan. Yang berikut kita jalankan Ctrl S, node readline2.js. Masukkan bilangan bulat di sini 123. Masukkan bilangan real 123, komanya kita pakai titik. Oke, hasilnya seperti itu. Nah, demikian penjelasan saya tentang bahasa JavaScript atau HTML script. Nah, sekian dan terima kasih.